Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di program podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Ardika Krishna yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Teman-teman, di sini saya nggak sendirian nih. Saya bersama dengan salah satu siswa SMK berasal dari SMK Negeri 1 Rejotangan. Nah, ini kebetulan cantik nih yang jadi narasumber pada kesempatan kali ini. Siapa dia? Ayo langsung aja kenalan. Silakan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Fahrina Putri Adi Nirmala, biasa dipanggil Nirmala atau kerap disapa dengan sebutan Nir. Aku dari SMK Negeri 1 Rejotangan, sekarang kelas 12 dan mengambil jurusan akuntansi. Oke, panggilnya siapa tadi? Nirmala. Halo Nirmala. Halo Mr. Dika. Jangan panggil Mister, kok aku ketuaan nanti. Gimana? Panggil Mas aja enggak Iya, apa-apa. oke, Mas Mas aja Dika. biar enak lah, kita sama-sama muda lah ya. Saya masih umur 23 loh, belum tua iya. sama sekali loh. Siap. Kabarnya gimana kali ini Nirmala? Alhamdulillah, baik, sehat. Sudah makan? Belum, mau ngajak makan? Kapan-kapan aja kayaknya ya. Atau mungkin nanti setelah podcast kita bisa makan bareng tuh. Boleh. Boleh ya. Beneran loh, ini nggak guyon loh ini. Saya juga lapar loh ini. Boleh. Oke, jadi dengar-dengar ya Nirmala ya. Kamu pernah ikut audisi ini nih, Indonesian Idol nih. Wah. Audisi Indonesian Idol loh ya teman-teman ya. Itu gimana tuh ceritanya? Saya pengen tahu nih. Ini unik ya teman-teman ya. Udah SMK tapi berani mengajukan diri untuk menjadi audiens Indonesian Idol. Gimana tuh? Iya sih Mister, waktu itu mau nyoba-nyoba aja sih karena ketepatan PKL di sini di Malang pada bulan Juli. Pas banget waktu itu emang mau pengen PKL di Malang, terus kalian ikut lomba audisi itu di Malang juga. Jadi sama teman-teman ke sana, antri ikut audisi di sana. Alhamdulillah nggak lolos, cuma dapat hikmahnya aja teman-teman. Yang penting mendapatkan pengalaman ya Pengalaman. itu tadi. Oh tadi nggak sendirian tadi ya? Nggak sendirian, Tapi diantar sama teman-teman. sama teman-teman. Ikut audisi juga nggak itu? Nggak, cuman nganter aja. Cuman nganter di luar Iya. ya itu. Teman-temannya juga ikut PKL sekarang? Ikut. Oh namanya Ikut siapa audisi. tuh kalau boleh di-spill tuh? Baik, teman-teman yang nemenin aku buat audisi itu ada Kak Galuh dan Tisya. Halo Kak Halu dan Kak Tisya. Nah, udah nemenin siapa? Nirmala ikut audisi nih. Makasih ya udah ditemenin. Terima kasih. Nah, ini lanjut nih ya. Oke. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya juga pengen tahu nih. Kamu dulu masuk SMK itu karena apa? Apalah karena dorongan dari orang tua atau enggak dari keinginanmu sendiri? Waktu itu sebenarnya emang mau masuk SMK karena emang tujuannya mau langsung bekerja, Mister. Nah, tapi cuman soal jurusannya itu sebenarnya aku dulu mau ambil jurusan DKV. Oh, berarti nggak langsung ke Iya, akuntansi murni ya, iya. ke DKV ya pinginan Iya, ya. Terus? cari relasi ke kakak kelas yang jurusannya di kafe itu, gimana pelajarannya. Terus ternyata aku kayak, wah kok seru, aku emang suka soal gitu kan Mister. Nah tapi sama bunda dibilangin ikut akuntansi, masuk akuntansi aja di SMK Rejotangan gitu. Ya udah mau nggak mau yang ngikutin Alurnya arahan, dari iya, bundamu tadi ya. Oh, bunda. berarti kamu termasuk anak yang nurut dong? Nurut sih, alhamdulillah. Alhamdulillah nurut ya. Nurut meskipun ya agak gimana gitu di hati, tetap nurut. Wah, apa nih? Apa ini yang di hati nih? Ya namanya juga terpaksa, Mister. Oke, terpaksa ya. Tapi kamu lama-kelamaan ketika kamu masuk udah terjun dalam dunia akuntansi nih, apalagi kamu kelas 12 loh. Iya. Itu gimana kamu ikuti? Alhamdulillah sudah bisa menerima, bisa berdamai dengan diri sendiri dan sudah mulai memandang ke depan tentang akuntansi, mau kedepannya mau gimana, mau kerja apa, itu udah terpandang alhamdulillah, Mister. Nah, kira-kira Sudah menerima. mau apa nih? Mau kerja di mana nih gambarannya umum saja gitu aja. Sebenarnya aku mau kerja di Cipta, Mister. Kenapa memilih Cipta Sarana Cendekia? Karena sudah nyaman gitu gimana, Mister? Wah, udah nyaman nggak bisa pindah ya. Oke, nanti itu kita spill nanti dulu nih. Kita langsung aja masuk ke topik inti nih. Oke. Oh ya, tadi beberapa alasan kamu yang akhirnya masuk ke SMK dan ambil jurusan akuntansi, bukan pure dari kamu sendiri ya. Nah, kesibukannya Nirmala sendiri di sekolah selain mengejar akademis, itu ngapain aja? Ikut ekstra kalau di sekolah. Apa tuh ekstranya? Ekstranya jurnalistik multimedia. Suka jurnalistik? Iya, menyalurkan dulu ingin masuk jurusan DKV itu, jadi masuknya ke ekstrak aja sekarang. Masuk ke jurnalistik waktu itu kelas? Kelas 10. Motivasinya apa tuh kamu ikut ke jurnalistik tuh? Karena suka.
Nah. Aku suka foto, suka bikin video. Cuman kalau sendiri itu kan kurang ada wadahnya gitu loh Mister, karena nggak ada alatnya gitu. Jadi ikut ekstraknya aja buat cari pengalaman, buat cari ilmu, karena kan pastinya sudah terfasilitasi. Berarti kalau jurnalistik dan multimedia tadi ya, berarti udah pernah ikut beberapa event dong di dalam sekolah? Iya, sudah alhamdulillahnya. Ketika di sekolah itu ada acara buat diminta dokumentasi gitu, kadang saya ikut terjun. Terus kadang juga jurnalistik mengadakan acara prokja buat film, short film short gitu. film, Iya, gitu. terus pas ada lomba juga pernah ikut. Lomba apa ya waktu itu kayaknya kalau nggak salah dari Polres gitu loh. Lalu tertib lalu lintas itu ada. Kolaborasi nih berarti ceritanya ya, kolaborasi ya. Dari jurnalistik ikut lomba gitu. Oh, yang ikut ngadain lomba. lombanya, Sorry. Iya, yang ngadain lombanya dari Kapolres. Gitu. Gimana? Menang? Alhamdulillah dapat juara 2. Nah, teman-teman cek aja di YouTube-nya ya. Oke. Jurnalistik multimedia. Nah, tadi udah di-spill YouTube channelnya ya. Jangan lupa disaksikan dong. Jangan lupa di-like juga. Nah, terus ini, kalau di luar sekolah itu bagaimana kamu? Aku ikut organisasi masyarakat kalau di luar sekolah. Nah, organisasi kemasyarakatan di luar sekolah kan banyak tuh. Karang Taruna kan bisa jadi. Karang Taruna enggak itu? Kalau Karang Taruna itu yang ikut lebih di usianya di atasku Mister. Jadi kalau yang seusiaku belum ada. Belum ada. Tapi kamu terjun di Karang Taruna? Kadang ikut kolaborasi sama organisasi yang aku ikutin. Nah, ini organisasi apa nih waktu itu? IPNU PPNU sama FAD. IPNU PPNU sama FAD, Iya, Forum Anak Desa. Benar. Nah, itu kalau aku boleh tahu nih, detailnya tentang FAD ini ya. Itu ngapain aja sih FAD itu? Sebenarnya itu hampir mengarah ke kayak genre gitu loh, Mister. Oh, genre, duta genre gitu ah. Hampir mengarah ke sana. Kayak di FAD itu lebih memberikan apa ya namanya? Kayak pengarahan umumnya anak remaja supaya tidak salah pergaulan, kurang lebihnya kayak gitu. Kan sekarang banyak kan yang anak-anak seusiaku mungkin udah salah pergaulan, salah langkah. Nah, di FAD itu mungkin memberikan pengajaran juga pengalaman. Berarti lebih menekankan ke edukasi bagi edukasi. masyarakat gitu ya, terutama anak muda. Anak muda. Oke, tadi FAD secara garis besarnya tadi ya Nirmala yang kamu terangin ya. Terus setauku nih, dengar-dengar kamu juga ikut model tuh. Itu gimana tuh ceritanya? Awal kamu tiba-tiba kok jadi model sampai sekarang? Karena sekarang PKL mungkin gak dipanggil buat job itu sih Mister. Oh, berarti tidak aktif selama PKL ya. PKL. Tapi sebelumnya gimana tuh? Sebelumnya sebenarnya itu masih pertama kali Mister. Awalnya dari ketidaksengajaan. Kok bisa nggak sengaja tuh gimana? Iya, awalnya tuh kan aku booking MUA-nya buat make up buat jadi model di SMK waktu ada event. Jadi model baju busana dari apa itu namanya ya? Barang bekas. Tapi waktu itu aku pakai koran. Oh, kayak ini ya, merangkai busana dari barang bekas gitu Iya, yang jadi busana gitu ya. Iya. Lanjut. Nah, make up-nya di sana. Nah, mungkin dari MUA-nya tertarik karena aku cantik kali ya. Nggak apa-apa, pede temen. Yang penting apa ya? Pokoknya pede lah temen. Iya, karena itu mungkin ya Mister. Jadi aku dipanggil lagi. Tapi beberapa hari kemudian, waktu itu masih ditawarin aja kayak kamu kalau lain kali tak make up mau nggak gitu. Oh, mendapatkan tawaran ya pada akhirnya ya. Iya, dikasih tawaran terus akhirnya iya mau, aku mau karena mikirnya cari pengalaman. Itu kan bisa dijadikan pengalaman juga ya Mister. Ya, Terus bisa beberapa hari kemudiannya waktu saya ada acara juga, si mbaknya beliaunya MUA-nya itu ngecat buat di make up. Nah, untungnya beliau mau menunggu saya sampai acaranya selesai. Jadi di make upnya siang hari. Oh, seperti itu ya. Akhirnya ibaratnya seperti ini ya, ditawarin menjadi model terus ya. Oke. Terus ini nih, apakah sekolah ini mendukung kamu dengan banyaknya kegiatan kamu di luar sekolah ya, kalau saya dengar-dengar ya? Benar? Iya benar. Nah, itu mendukung kamu nggak? Kalau misalkan mendukung, itu gimana ceritanya? Iya sih Mister, sebenarnya dari sekolah juga mendukung karena waktu itu juga pernah ikut Duta Pelajar Rabani tahun 2023. Waktu itu minta surat-suratnya juga kepada guru-guru di sana, tanya-tanya. Terus alhamdulillahnya lolos sampai ke tahapan provinsi di Surabaya provinsi, sana. ya, terus? Nah,
Untuk ke Surabaya sebenarnya awalnya bingung kesana sama siapa, nggak ada temennya. Terus ada yang memberikan usulan buat minta tolong kepada guru, dan akhirnya aku bilang ke wakil kesiswaan buat mungkin mau mengantarkan atau gimana gitu. Terus akhirnya di ACC gitu, Mister. Alhamdulillah. Awalnya cuman mau dikasih uang, disuruh berangkat sendiri. Oh, terus? Nah, tapi kan aku nggak punya teman ya, Mister. Jadi aku minta kompensasi lagi buat diantarkan, diberi pendampingan. Alhamdulillah diantarkan sampai tujuan, sampai pulang juga, didampingi sampai selesai. Sampai selesai. Itu kalau boleh tahu itu kegiatan berapa hari tuh? 1 hari, Mister. 1 hari penuh ya? Iya, 1 hari penuh. Oke. Berarti kamu tadi ini ya, kebanyakan dispen tadi ya? Iya, dispen. Gimana rasanya banyak dispen? Seru sih, Mister, soalnya kan nggak ada pelajaran. Nah terus ini, kalau kamu kebanyakan dispen otomatis tugasmu numpuk dong. Nah itu gimana? Sebenarnya untuk menyelesaikan tugas itu sebenarnya aku menyempatkan waktu sih, Mister. Kayak di jam-jam ketika di sekolah itu ada jam kos mungkin, atau pas aku datangnya lebih awal gitu, aku ngerjain tugas atau pas istirahat juga. Soalnya kalau ngerjain di rumah itu orang tua ke pasar jualan, terus jualan pasar, aku di rumah oke. punya adik masih kecil, jadi kalau aku ngerjain di rumah itu kadang adiknya suka ngeganggu, jadi kayak nggak fokus gitu sih, Mister. Jadi aku kerjain di sekolah. Dan Oh ya tadi ini nih, Nirmala ini anak keberapa sih? Dari berapa bersaudara? aku anak pertama, Mister, dari 3 bersaudara. Ada adiknya Nirmala masih sekolah SD atau apa? Yang kedua masih TK, yang ketiga itu masih kecil 1 tahun. Jauh ya berarti jaraknya Iya. ya. Oh, jaraknya nih jauh banget teman-teman ya. Jadi maklumi kalau misalkan ada adiknya Nirmala ternyata ini nih suka ngajak main Nirmala nih ketika Nirmala sedang mengerjakan tugas. Nah terus ini nih, responnya yang pertama dari orang tua bagaimana tuh? Kan orang tua otomatis tahu dong, harusnya kamu izin kan kalau misalkan ada kegiatan apa-apa. Iya. Yang misalkan kamu sekolah, paginya sekolah, terus habis sekolah kamu udah ngeluyur ikut event A nih contohnya, Iya. terus ikut event B nih. Itu gimana tuh? Sebenarnya awalnya dulu itu Bunda suka marah-marah, Mister, karena katanya itu jarang pulang. Pulang sekolah langsung keluar lagi, nggak di rumah, nggak bantu Bunda gitu katanya. Tapi ya akhirnya Bunda bisa menerima. Soalnya aku juga mulai bisa mengatur waktu, menyisihkan waktu, tahu mana yang didahulukan terlebih dahulu, dan juga alhamdulillah itu semua balance, kayak pelajaran sama kegiatan di luar itu nggak mengganggu nilai ikut di sekolah gitu. Oh, berarti akademisnya masih aman lah ya, berarti Aman. hitungannya ya. Terus nih, selain dari orang tua, dari teman-temanmu sendiri gimana? Wah. Kan pasti, ini mohon maaf ya rekan-rekan Cipta ya, biasanya kan ada tuh teman-teman yang, kamu ikut kegiatan di luar terus, dispen terus, nanti nilaimu bagaimana? Itu bisa dijelaskan nggak? Kalau teman-temanku yang di kelas itu kurang tahu ya, Mister, soalnya mereka kan juga ada yang ikut ekstra-ekstra yang lain, juga pernah merasakan dispen. Tapi kalau dari teman-teman yang lain itu mereka ngedukung-ngedukung aja, kayak Support support ya berarti gitu. ya, oke. Iya, kalau misal punya pencapaian mereka tuh ikut seneng. Dan sebaliknya, kalau mereka mau mencari pencapaian, aku juga support. Kita saling support gitu, Mister. Oke, dengan kamu ini ikut pengalaman non akademis di luar sekolah, itu manajemen waktu nih, tantanganmu itu di mana tantanganmu? Selain tadi dari orang tua ya tadi ya yang suka negur itu ya, selain itu apa? Iya, sebenarnya karena kebanyakan acara gitu kadang capek sih, Mister. Capek gimana tuh Iya, capeknya? capek pikiran, capek batin, apalagi ikut organisasi itu kan kadang juga bentrok sama satu teman, satu organisasi, itu juga menguras energi banget sih, Mister. Sampai kadang karena itu ya lalai sama tugas. Lalai sama tugas tuh Iya. pada akhirnya. Lah kamu Nirmala sendiri di organisasi jurnalistik tadi bagian apa sih kalau boleh tahu? Sekarang sekretaris. Sekretaris. Oh sekarang Iya, sekretaris. sekretarisnya. Ada ini nggak ibaratnya apa ya? Asistennya lah ibaratnya. Ada sekretaris 1, sekretaris 2 gitu kan maksudnya. Iya, ada. ada ya. Berarti kan Ada. masih ada yang nge-backup tuh. Ada. Pernah nggak sih Nirmala itu mendapatkan event yang mana itu ini nih, ketika di jam sekolah itu tiba-tiba dipanggil untuk mengikuti event, mengisi event, atau enggak mungkin di hari itu memang ada 2 event di jam sekolah dan di luar sekolah gitu.
Sebenarnya fleksibel aja sih Mister. Aku melihat kondisi dan situasi di mana aku lebih dibutuhkan gitu Mister. Dan mungkin kalau di kelas ada tugas ya berarti untuk organisasi biar yang lainnya aja Temenmu dulu, aja. yang mungkin sedang free atau longgar gitu. Jadi aku Oke. mendahulukan tugasku dan sebaliknya gitu Mister. Oke. Kira-kira Nirmala sendiri punya tips gak buat teman-teman yang ingin aktif di kegiatan luar sekolah, tetapi juga ingin berprestasi nih di dalam sekolah? Itu tipsnya seperti apa tuh? Kayak misalkan mengelola waktunya seperti apa, lalu masalah prioritas, itu bagaimana dari Nirmala? Sebenarnya tips saya itu simple ya teman-teman, karena setiap jalannya kita itu beda-beda, itu tergantung bagaimana pemikiran kalian ke depannya. Jadi tergantung kalian juga. Tapi intinya kalian kalau sudah punya keinginan, kalian harus fokus sama satu tujuan itu. Jangan lihat kanan kiri, jangan lihat depan belakangnya. Karena apa? Karena jalannya kita itu beda-beda. Kalau kita ngelihat yang kanan, mungkin dia udah mendahului kita lihat yang kiri, dia masih stuck di situ aja. Kalian fokus aja ke depan, kalian kejar impiannya. Kalian mau seperti itu. Oke, tadi luar biasa ya saran dari Mbak Nirmala ini ya. Berarti lebih ke prioritas gitu ya. Lebih ke prioritas ya tadi ya. Oke, kita tadi udah ngomongin banyak nih. Ini ada minuman nih. Yuk kita minum dulu yuk. Boleh. Oke. Ganjel lah mas, kurang sirungan nih. Oke nih Nirmala, tadi udah seger ya minum ya. Dan tadi kita udah bahas banyak nih tentang bagaimana sih kesibukanmu itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga kamu perlu mengatur manajemen waktu kamu tuh. Nah tadi kan sampai ditegur juga tuh. Nah selanjutnya ini saya ingin bertanya mengenai kedepannya nih. Kan kamu kan udah kelas 12 nih, udah mulai berpikir mengenai kedepannya nih. Nah Nirmala kedepannya itu ingin melanjutkan kemana? Kan kalau di program vokasi itu pemerintah menetapkan mengenai program BMW atau bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Nah, Nirmala ini mau pilih yang mana nih? Atau ada opsi lain nih, mau menikah nih? Sebenarnya untuk menikah belum ya Mister, tapi untuk pandangan BMW itu mungkin setelah ini aku mau bekerja. Mau bekerja? Iya. Mau kerja di bidang apa nih? Dan di mana? Semestinya sih ya sesuai dengan jurusan ya Mister. Oh iya, Kalau bisa, terus? aku maunya ke Cipta nih Mister. Oh, Bisa mau ke nggak? Cipta? Iya. Ya sebenarnya bisa sih kalau ada lowongan kerja, tapi apa alasanmu itu pengen di Cipta? Karena udah nyaman. Karena udah nyaman. Kalau Iya. udah nyaman biasanya nggak bisa ditinggal loh teman-teman. Udah jadi prioritas. Tapi ini nggak sih, ada gambaran lain nggak selain di Cipta Sarana Cendekia? Ada sih Mister, tapi agak ragu-ragu aja sama pilihan yang kedua. Kayak nanti kalau udah fokus ke sana ternyata nggak jadi, nggak ada gitu. Oh, Tapi ya. giliran udah fokus yang kesini ternyata diadain, terus merekanya membutuhkan banget gitu sih Mister. Oke, oke. Nah, kalau misalkan tadi kita kembali lagi keinginanmu di Cipta Sarana Cendekia ya tadi ya. Kan ada beberapa divisi tuh. Ada divisi SCHRD, short course, lalu ada vocational high school yang mengurusi tentang dunia per SMK kan. Oh, iya. Lalu ada kreatif. Ada lagi satu nih, general affair nih. Waduh. Tapi SMK biasanya nggak masuk ke sana ya. Dari tiga itu kita fokus ke tiga itu. Iya. Dari Nirmala sendiri pengen masuk kemana? Aduh, kemana ya? Kemana nih? Atau pengen masuk ke GA? Kemana aja deh, kayaknya aku juga bisa mau. Oh bisa fleksibel ya, Iya. bisa. Yang penting kan asalkan mau belajar. Iya, gitu menyesuaikan Mister. Aku mau belajar, aku mau mengusahakan. Nah, ya tadi ya. Kan bisa jadi tuh, mungkin selain kamu nanti prioritasnya kerja, ada nggak sih pandangan kuliah? Ya, katanya ya Mister, di Cipta sini kan boleh kerja sambil kuliah. Boleh, Nah, ha. makanya itu aku juga mau di Cipta sini karena nanti juga mau melanjutkan kalau ada rezeki yang lebih buat melanjutkan seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan kamu sudah memang prioritasmu bekerja, lalu kamu ingin mencari gelar dengan berkuliah, berarti kamu harus masuk ke jalur ekstensi nih, bukan ke jalur reguler, yang mana kuliahnya itu biasanya dominasi di weekend nih teman-teman, seperti itu. Kan sekarang Nirmala udah menjalankan PKL nih, sudah jalan kurang lebih berapa bulan tuh? Sekarang? Iya sekarang. Oh, sekarang masih berapa bulan ya? 4? Kalau sampai Desember, dari bulan Juli sampai hari ini
Agustus. Berarti kurang lebih 2-3 bulanan lah ya. Nah, apakah Nirma sendiri sudah mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja itu seperti apa? Kan tadi kan katanya bidangnya pengen kerja, ingin majukan kerja. Itu gimana tuh? Pandangan saya bekerja itu seperti PKL di Cipta sini sih, Mister. Gimana tuh? Waktu reguler itu sudah mengerjakan operasional perusahaan. Membantu lah ya, Iya, lebih tepatnya ya. Oke, lalu? Membantu mengerjakan operasional perusahaan. Kemudian pada waktu terpadunya itu pendalaman materi. Mendalami materi mengenai akuntansi dan perpajakan ya. Mendalami materi. Dan nggak hanya itu ya, tetapi di PKL Cipta Sarana Cendekia ini juga memberikan masukan atau belajar mengenai skill-skill baru nih, kayak misalkan sosial media, kan nanti kan sangat butuh tuh di dunia kerja nggak sih? Iya. Nah, Di sini juga memberikan pengajaran tentang public speaking juga sih, Mister, untuk berani maju ke depan, mempresentasikan sesuatu seperti itu. otomatis kan nanti skill dan value kamu kan berkembang tuh nanti dari situ. Nah, lalu kan tadi kan kamu kan prioritasnya setelah SMK mau bekerja. Apakah pekerjaan yang kamu pikirkan sekarang ini itu nanti di 5 tahun ke depan itu apakah masih prospek? Kayaknya masih sih, Mister. Soalnya dilihat dari track recordnya PT Cipta di sini, banyak juga miss-miss yang dulu dari lulusan PKL di sini dan masih bekerja di sini. Dan malah menurutku semakin ke depan semakin berkembang, semakin maju juga. Dalam dunia akuntansi itu pandanganku. mungkin masih bukan mungkin lagi, tapi memang sangat dibutuhkan ya oleh beberapa perusahaan ya, entah itu di bidang jasa maupun produk atau apapun itu ya, Nirmala ya. Nah, kira-kira Nirmala ini punya pesan nggak? Punya pesan, kesan, dan harapan untuk teman-teman sekalian, mungkin untuk sekolah atau untuk CSC nanti? Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Rajatangan karena sudah memberikan saya kesempatan untuk PKL di PT Cipta Sarana Cendekia, dan juga terima kasih telah bisa mengerti mungkin kesibukan-kesibukan di luar sekolah, dan juga untuk kesan saya di PT Cipta Sarana Cendekia sendiri ya, Mister. Saya senang di sini karena ya the real definisi berbeda tetap satu jua Bhinneka Tunggal Ika itu saya rasakan di sini. Oh ya, karena ini ya pesertanya tuh nggak cuma dari satu daerah aja ya, tetapi benar. bahkan ada yang beda pula ya. Beda pulau, Terus? beda agama, beda ras, beda suku. Oke. Ya, jadi Lalu? the real saya merasakan Bhinneka Tunggal Ika itu ya di sini. Jiwa nasionalisnya bertambah ya kalau itu ya. Temennya juga banyak, seneng, pengalamannya juga nambah di sini. Untuk pesannya, semoga PT Cipta Sarana Cendekia nanti semakin berkembang, terus semakin banyak menjangkau sekolah-sekolah yang lainnya supaya ya relasi mereka juga bertambah di PT sini. Oke, terima kasih Nirmala. Semoga kerjasama antara PT Cipta Sarana Cendekia dengan SMK Negeri 1 Rajatangan masih tetap berlanjut sampai ke depannya ya. amin. Gitu. Itu tadi merupakan pesan, kesan, dan harapan dari Nirmala nih teman-teman. Nah, selanjutnya berarti kamu merekomendasikan nggak untuk pelaksanaan PKL di sini? Rekomendasi banget sih buat kalian yang jurusan akuntansi. Rekomendasi sekali. Sangat rekomendasi ya. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya itu adalah Nirmala ini merupakan salah satu siswi SMK dari SMK Negeri 1 Rajatangan yang memutuskan untuk mengikuti PKL di Cipta Sarana Cendekia untuk pendalaman mengenai materi akuntansi dan perpajakan. Selain itu juga Nirmala merupakan siswa yang aktif di sekolahnya dalam bidang akademis maupun bidang non-akademis di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga ia harus pandai-pandai untuk mengatur waktu agar lebih tertata lagi ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita sudahi dulu perbincangan pada sesi kali ini. Sebelumnya, terima kasih Mbak Nirmala sudah saya ajak menjadi narasumber pada podcast kali ini. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia dan sosial media lainnya dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Oke, kalau gitu, saya Ardika Krisna sebagai host pada kesempatan kali ini bersama rekan saya, Farina Putri Nirmala. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam podcast.